warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى وتوفيق ذاته ولشكر محمد صلى الله عليه وسلم ولحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذرية أهل بيته شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جمهور من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصحابة التابعين والتابعين والعلماء والمصنفين الجميع الملك المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر جن بغداد وجنود الصحوة واليسوع وجب سبع في بالي ونخصوص أبا محمد الغزالي سنة شمام شافعي مالك أحمد فرض عنهم ونخصوصا محمد الشكل الخيبوي وأصولهم وفروعهم وجبال سلسلاتهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة القرآن الكريم وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جهل القبور من المسلمين والمسلمات ومن المشاهد المغرب ربنا اغفر جميع شيخنا وسادتنا وبينهم هدنا وجداتنا مشايخنا ولمن استمعنا هؤلاء بسال زيارة ذنوبهم. Khususan leluhur kita semuanya, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita semuanya telah mengajarkan ilmu agama pengetahuan kepada kita. Semoga apa yang telah beliau wariskan ijazahkan barokah, manfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Beliau yang ada maupun yang sudah tiada senantiasa dalam naungan ridha Allah, kasih sayang Allah dunia hatta al-akhirah, dan orang-orang yang kita cintai yang telah tiada maupun yang masih ada, kaum muslimin muslimat dan ahya wal amwat tetap dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa bi syafaatil Qur'anil Karim wa bi syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, Dewan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, kemudian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpah curahkan nikmat anugerah yang besar dalam kehidupan kita dunia hatta akhirah. Allah tetap bukakan pintu taubat kepada kita, dan kelak nantinya ketika waktunya kita menghadap kepadanya, tidak lain tidak bukan harapan terbaik seorang beriman ingin pulang nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga Allah teguhkan iman takwa yang sempurna selama-lamanya untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberuntungan, kenikmatan, ketenangan, keberkahan, limpahan rezeki, harta yang banyak untuk bekal ibadah. Allah berikan kita kesehatan, keselamatan. Allah jauhkan kita dari musibah, dari penyakit. Allah jauhkan kita dari kesedihan, kesusahan, kemelaratan, segala hutang piutang. Semoga Allah selesaikan. Semoga Allah mudahkan, lancarkan segala urusan agama dunia bahkan akhirat. Semoga Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga, istri kita menjadi istri yang salehah, bidadari yang terbaik, mutiara perhiasan terbaik dunia hatta akhirah, membawa kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Putra putri keturunan kita semuanya semoga jadi putra putri yang saleh dan salehah, yang mampu mengangkat derajat kita, yang mampu membahagiakan kita, dan telah mempersembahkan mahkota terindah di dalam surga. Mudah-mudahan amal ibadah kita terhadap Allah Ta'ala, diampuni dosa kita, dan dikabulkan doa-doa terbaik kita, berkah bahagia dunia akhirat. Amin. Bihurmatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي رسول الله. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sama-sama baca surat Al-Hasyr 3 kali dengan harapan khusyuk, tawaddu, berharap ridha pada Allah Ta'ala, ikhlas, tabah, sabar. Semoga keberkahan, kemuliaan, keagungan surat Al-Hasyr Allah limpah curahkan, kenikmatannya, keagungannya dalam kehidupan kita dunia akhirat. Allah teguhkan iman taqwa yang sempurna. Allah bukakan pintu-pintu rezeki, harta yang banyak, dan kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتعالى بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas segala nikmat karunia anugerah dari Allah Rabbul Alamin yang tak terhingga, yang tak mampu kita menghitungnya, tak mampu menimbangnya.
bahwa sesungguhnya nikmat karunia itu begitu besar Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan tetap melekat, merasuk, bertahta dalam kalbu kita sampai kita pulang untuk menghadap kepadanya. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Harapan kita ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, maka semoga iman takwa ini akan menjadi wasilah, perantara yang terbaik menghubungkan rasa rindu, rasa cinta kita, mahabbatut ta'zim kepada Allah Rabbul Alamin. Kita sadarkan jiwa raga kita, kita selalu hadirkan harapan terbaik kita hanya Allah Rabbul Alamin. Semoga rasa syukur yang telah kita wujudkan dengan amal ibadah soleh pada pagi hari ini, hamba Allah yang tetap istiqamah dengan solat tahajudnya, hamba Allah yang istiqamah dengan solat-solat sunnah yang lainnya, istiqamah dengan zikirnya, dengan salawatnya, dengan sedekahnya, dengan amal ibadah yang lainnya. Semoga itu akan menjadi wasilah yang terbaik Allah ridha. Semoga Allah kembalikan, Allah balas nikmat bagi dirinya dalam kehidupan dunia, dan ia mendapatkan nikmat anugerah yang besar pula di akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkannya Allah tetap melimpah curahkan, Allah tetap berikan, sehingga kita bisa menikmati nikmat anugerah kasih sang ridha Allah dalam kehidupan dunia hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah, maka kita cinta kita dengan seseorang, maka perlu pengorbanan. Ketika terucap cinta, maka wajib berkorban, apapun itu. Kalau kita cinta dunia, berkorban dengan dunia. Contoh, ketika kita punya hal yang kecil saja, satu kenikmatan, satu sebuah sepeda motor, kita sudah merasa bahagia, disibukkan. Dulu tidak punya kegiatan ibadah lancar, ketika dikasih tanpa kuat memahami akan nikmat iman, sudah mulai sibuk. Kemudian ditambah lagi satu, sudah mulai sibuk lagi. Mau gak mau kita diperbudak oleh dunia. Makin cinta, makin sungguh rasa cinta itu kita aplikasikan kepada dunia, maka kita akan disibukkan dengan dunia. Makin bertambah, lupa kepada sang pemberi, disibukkan dan diperbudak oleh dunia. Maka itu contoh cinta, sebuah anugerah harus dibuktikan dengan pengorbanan. Kita cinta dengan istri, berkorban, berjuang, bekerja, ma'isyah, buntang-banting siang malam untuk istri. Akan bernilai ibadah, akan bernilai satu kemuliaan yang besar jika kita bisa memahami ini sebuah anugerah amanah yang menjadi wahana sarana untuk menuju kebaikan hadirat Allah Ta'ala. Maka ketika iman, takwa, ilmu dan niat yang sudah mantap memahami bahwa ini sebuah anugerah warisan amanah Allah, maka insya Allah tak akan pernah berat dan kita menikmatinya. Karena cinta, pengorbanan, berkah, nikmat karunia dunia hatta akhirah. Kita punya anak atau apapun ya seperti itu, harus bentuk nyata cinta penuh dengan pengorbanan. Kita cinta baginda Rasulullah, minimal yang terbaik, yang paling mudah, dan itu yang paling tinggi kemuliaannya, wujud cinta, sholawat. Semoga ini tetap berada dalam jiwa raga kita. Cinta mahabbah Rasulullah bergemuruh, rasa rindu, kemudian kita wujudkan dengan amal-amal ibadah yang diajarkan baginda Rasulullah, yang mana ilmunya kita dapatkan dari ulama-ulama. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah, ingin rindu bertemu. Banyak konsekuensi jalan untuk bisa bertemu walaupun dengan mimpi. Banyak hamba Allah ingin tapi tidak bisa meraihnya, tapi tetap cinta. Maka jalan paling utama, wasilah yang terbaik adalah sholawat sebagai penolong. Mudah-mudahan panjenenganipun sedaya yang hadir pada pagi hari ini khusyuk tawaddu, cinta baginda Rasulullah dengan segala kemampuan yang ada, menjalankan ajaran agama beliau, memperbanyak sholawat dan menjalankan uswatun hasanah dalam kehidupan beliau, akan menjadi wasilah
kelak kita akan bertemu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam satu riwayat kemarin sempat saya share juga di jamaah, bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita ketika bulan purnama itu orang Arab senang menikmati indahnya bulan purnama. Kalau kita di Indonesia ketika bulan purnama kita ada di pinggir pantai, nikmatnya luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak ada yang kita pernah bohongi nikmat Allah. Apalagi bulan purnama terang bersihnya, kita ada di loteng yang paling tinggi di atas rumah kita atau di apa saja, melihat kita kemudian terucap lisan subhanallah, takjub kita akan kebesaran daripada indahnya dunia. Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya pun menyampaikan, terucap lisan tasbih yang indah bergemuruh hati seorang hamba, maka tasbih satu kali subhanallah itu bisa mengalahkan ibadah sholat sunat 1000 tahun lamanya. Kita ada di tengah sawah, indahnya bulan purnama kita melihat, ya Allah nikmat. Apalagi di tepi pantai, yang senang melihat pantai, indahnya. Kalau orang Arab itu tidak punya kayak kita yang ada padang pasir terbentang luas, dingin, panas, bebatuan saja. Ketika ada bulan purnama, mereka semuanya menikmatinya. Lagi asik menikmati indahnya naungan daripada cahaya bulan purnama, datang baginda Rasulullah. Akhirnya orang-orang Arab itu menoleh melihat cahaya yang lebih indah daripada cahayanya bulan, yaitu cahaya wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Dari sahabat Ka'ab bin Zubair, termaktub dalam kitab Sumaridu Syaraful Anam karangan Syekh Muhammad Al-Barzanji, Ja'far Al-Barzanji, menukil syair-syair seorang ulama besar keturunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-12. Indahnya menggabungkan indah wajah dari baginda Rasulullah SAW. Baru melihat cahaya yang muncul dari wajah baginda Rasulullah, tubuh Rasulullah, takjub. Jadi indah cahaya bulan itu tak ada nilainya, dikalahkan oleh cahaya indahnya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah menyulam kain dari saubun Rasulullah, baju Rasulullah. Jatuh yang namanya jarum. Lampu yang ada di sampingnya Siti Aisyah, lampu ublik. Kalau kita di Jawa ngaji tahun 70, 80, 90-an masih ngaji pakai lampu ublik. Kalau teng pondok ini kota Tasik damel lampu ublik ngaji. Jadi pakai minyak tanah atau minyak kelapa. Itu kita ngaji dulu pakai seperti itu, ngaji sama yai. Itu ketika Siti Aisyah lagi menyulam, jatuh jarumnya. Jadi gak kelihatan, gelap gulita kamar ini. Akhirnya terkejut takjub menoleh ke kanan. Di ruangan muncul cahaya yang sangat terang benderang sampai yang namanya jarum itu kelihatan. Cahaya dari mana? Cahaya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bisa Siti Aisyah mengambil jarum yang kecil itu dari cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amat celaka kelak umatku yang tak bisa melihat cahaya dari cahaya tubuh dan wajahku. Siapa yang disebutkan celaka ya baginda Rasulullah? Siti Aisyah bertanya, yang tak pernah mau bersolawat kepadaku, yang ketika mendengar ucapan namaku ia tidak mau bersolawat kepadaku. Na'udzubillah min zalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari sahabat Abu Hurairah menukil hadis dalam kitab Duratul Hasan Syekh Al-Bakhaibawi, man shalla alayya yaumul jum'ah mi'atu marrah. Siapa membaca salawat di malam Jum'ah atau di hari Jum'ah, itu yang membaca mi'atu marrah 100 kali, maka jaa yaumul qiyamah nurun, maka kelak ia akan datang dengan cahaya-cahaya.
kita kaitkan dengan kisah riwayat dari Siti Aisyah, dari sahabat Abu Hurairah, bahwa kelak orang yang sedang bersolawat di padang mahsyar, wajahnya akan Allah naungi dengan cahaya-cahaya. Apabila cahaya ini dibagi dengan bainal khalaik, seluruh alam semesta makhluk yang ada, tak akan pernah habis. Dan cahaya baginda Rasulullah menghubungkan cahaya umatnya yang senang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Jadi kita sudah menjadi pegangan teguh bagaimana Allah para malaikatnya muliakan Rasulullah dengan salawat. Maka kita punya kunci, punya senjata yang paling mulia di antara amal ibadah soleh yang kita kerjakan, mahdah ghaira mahdah, atas ketaatan kita, ibadah amal soleh, ada yang pasti Allah ridha menerima, tak pernah Allah tak menerima, pasti diterima, yaitu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sama-sama kita mendekat kepada Allah. Kita belajar, tak ada yang sempurna, terlebih saya yang banyak dosa, berlumuran, kekhilafan, kesalahan. Kita sama-sama untuk mendekat dengan banyak beribadah, amal soleh hanya untuk Allah, dan banyak-banyak berselawat. Min kulli hammin wa khammin wa husnin farajan ajilan birahkamir rahimin. Kesedihan, kesusahan, kesulitan, semoga Allah urai, Allah selesaikan segala urusan agama dunia bahkan akhirat kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kami cintakan Allah taala, kita kembali ke bab masalah fi sadaqatih, dari dalam kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi fadhi'ati sadaqah fi sabilillah, kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah Rabbul alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama ad-dhaif faqad akramani. Siapa senang bersedekah, ada tamu ke rumah, kita kedatangan tamu, kita muliakan tamu sesuai kemampuan yang ada. Ternyata kita tidak punya apa-apa, kita punya air putih aja, keluarkan. Kadang-kadang tamu pun tak berharap itu, kita diterima saja dengan senyuman tamu sudah senang. Maka Rasulullah menyebutkan siapa memuliakan tamu, memuliakan Rasulullah. Sampai malaikat Jibril dalam kitab Wasiatul Mustafa pernah bilang, aku ingin menjadi umatmu ya Muhammad. Kenapa? Padahal ke malaikat Jibril bukan sembarang lagi makhluk Allah. Itu ingin menjadi umat baginda Rasulullah. Apa dibalik kemuliaan umat Muhammad? Ketika dia bersedekah satu gelas air saja khusyuk tawaddu, itu pahalanya bisa mengalahkan ibadahnya, ketaatannya para malaikat di jalan Allah. Itu hebatnya umat Muhammad. Barang siapa memuliakan tamu, maka sesungguhnya Allah memuliakannya. Man akrama dhaif faqad akram. Barang siapa memuliakan tamu, maka ia memuliakan diriku. Man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan diriku, kata benar Rasulullah, maka Allah akan memuliakannya. Man abghadad dhaif faqad abghada wa man abghadi faqad abghada Allah taala. Barang siapa yang benci kepada tamu, tidak mau baik sama tamu yang datang ke rumah, yang ingin menjalin ukhuwah Islamiyah, silaturahim, kemudian kita nggak seneng, kita benci, maka sesungguhnya aku pun benci kepadanya. Barang siapa yang benci kepadaku, maka Allah akan benci kepadanya. Jadi ketika kita kedatangan tamu, senang hati kita, bahwa sesungguhnya kemuliaannya sama dengan cinta senang kepada baginda Rasulullah. Cinta senang pada Rasulullah, Allah cinta kepada kita. Sebaliknya, kita benci kedatangan tamu, tidak senang kedatangan tamu, bahwa kita benci pada Rasulullah. Barang siapa yang benci pada Rasulullah, maka Allah akan benci kepadanya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dhaif idza dakhala baitan mu'min dakhala mahu alfu barakah wa alfu rahmah. Barang siapa yang kedatangan tamu, ia datang di rumahnya orang mukmin. Tamu itu datang ke rumahnya orang mukmin, maka kata Rasulullah, sesungguhnya dakhala mahu alfu barakah wa alfu rahmah. Maka tamu yang datang ke rumah kita membawa 1000 daripada keberkahan dan 1000 kasih sayang Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ya'tihi ad-dhaif yaqrimahu bima wajada min at-ta'am ila fatallahu ta'ala baban fil jannah. Barang siapa berusaha semaksimal mungkin ia memuliakan tamunya,
kemudian ia memberikan makanan atau minuman kepada tamunya, maka Allah akan membukakan lahu babang fil jannah, satu pintu menuju daripada pintu surganya Allah. Jangan kemudian sampai kita membiarkan itu saja, terlebih apalagi tamunya adalah seorang ulama. Seorang ulama, bagaimana Rasulullah menyebutkan, Innallaha ta'ala tahta ja'ala tahta al-arsy Madinah maktuban ala babiha man zaral ulama faqad zarani. Di bawah arsy-Nya Allah menciptakan sebuah negeri yang sangat indah, yang mana negeri sangat indah itu ada sebuah negeri yang sungguh-sungguh nikmat, yang mana pintu-pintunya bertuliskan, barang siapa yang senang ziarah kepada ulama atau ulama datang kepadanya, maka sama ia adalah ziarah kepadaku, kata benda Rasulullah. Memuliakan kepada tamu, memuliakan kepada ulama, sama dengan memuliakan kepadaku. Di setiap langkahnya tamu ulama, itu kata Rasulullah, sama dengan langkahku datang kepadanya. Maka setiap makanan yang dimakan kepada ulama yang datang kepada kita, itu sama dengan makanan-makanan yang ada di dalam surga, dan satu suapannya 1000 derajat, satu derajatnya 1000 tahun perjalanan kehidupan di dunia. Itu kemuliaan ketika kita memuliakan tamu, terlebih kepada ulama salafus salih. Hadirin jamaah kami cintakan Allah Ta'ala, man khabara kharaban yakni ashba'a ja'ian wajabat lahul jannah. Barang siapa yang meramaikan, kemudian meramaikan untuk senantiasa bersedekah kepada orang-orang yang tak mampu, bersedekah kita orang-orang yang lapar, orang yang dalam keadaan ja'i', dalam keadaan tak punya, miskin, ia tak punya untuk makan, untuk minum, kita kasihan, sedih, kemudian kita mampu memberikannya, kata Nabi Rasulullah, wajabat lahul jannah, maka wajib ia masuk ke dalam surga. Ini kemuliaan kita bersedekah, memberikan makan kepada orang yang dalam keadaan lapar. Dalam kaitannya dalam satu hadis dari Anas bin Malik, "Amman qada hajatul muslim faqad hajatu alf hajatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memenuhi hajatnya saudara Islamnya, maka Allah akan memberikan 1000 hajatnya dipenuhi Allah kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam bercakap pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, aku salat, aku berzikir, puasa, apakah amal ibadah ini terbaik yang paling mulia ya Allah? Nggih, engkau berpuasa untuk dirimu, sehingga dengan puasa engkau bisa mengendalikan hawa nafsumu untuk dirimu. Engkau solat, dengan solat sehingga engkau tercegah dari keji dan mungkar untuk dirimu. Engkau berzikir, dengan zikir hatimu tenang, makin dekat kepadaku, mulia untuk dirimu. Yang terbaik, yang paling mulia, yang sangat engkau cintai, engkau sangat memuliakan dari amal ibadah, yang mana ya Allah? Kata Nabi Musa. Disebutkan Nabi yang bisa bercakap dengan Allah Rabbul Alamin. Yang terbaik, yang paling mulia ya Musa, engkau memberi tangan kananmu, tangan kiri tak melihatnya, yang senang bersedekah di jalan Allah. Itu di atas segala-galanya. Mudah-mudahan kita mampu menjalankannya. Walau karena satu gelas air, mudah-mudahan barokah itu kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kami cintakan Allah Ta'ala, wa man mana'at ta'am anil ja'i manallahu ta'ala fadluhu anhu yaumal qiyamah wa adabahu finnar. Barang siapa yang mencegah, yang tak mau mengeluarkan makanan untuk orang-orang yang dalam keadaan lapar, banyak orang membutuhkan, malah kita punya harta banyak, tak mau kita keluarin, tak mau kita sedekah, maka Allah mencegah bagi dirinya keutamaan, dan Allah akan menyiksanya di hari kiamat, dan Allah akan menyiksanya kelak di api neraka yang amat berat. Siapa yang tak mau bersedekah, dia mampu,
diberikan harta, diberikan nikmat, tapi tidak mau bersedekah dia. Dia hanya nikmati untuk dirinya sendiri, dia tidak mau peduli kepada saudara-saudaranya. Maka kelak Allah akan menghilangkan keutamaan besar kepadanya. Allah akan miksanya ia di hari kiamat, dan Allah akan miksanya di api neraka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, ketika Rasulullah salat di Madinah Yasrib daripada Masjid Nabawi, selesai salat Rasulullah langsung balik. Rasulullah tumbennya tidak berzikir. Kemudian setelah ditunggu oleh para sahabat, datang Rasulullah. Limada ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Habis sholat tumben-tumbennya jenengan wangsul pulang. Kemudian kalau tenggo jenengan ya Rasulullah, jangan hadir kembali melanjutkan daripada zikir. Baginda Rasulullah bilang, ketika aku sholat, selesai sholat, baru teringat ada beberapa makanan belum aku sedekahkan kepada tetangga-tetanggaku. Bagaimana mereka belum makan, belum menikmati daripada nikmat Allah, sehingga aku merasa sedih, belum sempurna atas ketaatanku ketika Allah masih menitipkan sesuatu yang belum kubagikan kepada umat-umatku. Coba kita bayangkan bagaimana kita akan mengakui sebagai umat Muhammad jika kita tidak bisa ambil hal yang kecil saja dari kelebihan, dari kenikmatan Allah titipkan untuk kita. Rasulullah yang begitu mulia, Rasulullah maksum saja, rasanya tak mungkin kita bisa menggapai daripada kemuliaan yang besar pada Rasulullah, bahkan para sahabatnya. Sayyidina Umar dalam satu peperangan saja ia bersedekah kuda terbaiknya, 500 ekor kuda untuk peperangan Rasulullah. Andai kata satu ekornya nilainya 20 juta kali 500, berapa uangnya? Kadang-kadang kita bersedekah beberapa persen saja sudah merasa paling, ya. Namanya paling bahasa Bali ya bingung gitu. Nih, jangan pernah kemudian kita bernegosiasi dengan tenaga, dengan doa, dengan harta, kita curahkan untuk pengabdian. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang bersiar dengan tenaga, pikiran, hartanya bersedekah di jalan Allah, itulah ciri-ciri dari kesempurnaan hati ketakwaan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah dalam satu riwayat, Rasulullah berduduk dengan para sahabat. Lewat dua sahabat, yang satu Rasulullah bilang ini ahli surga, ini ahli neraka. Sahabat yang lainnya bertanya, jenengan menyebutkan ahli surga, apa amal ibadahnya? Para sahabat berpikir, yang ahli neraka apa amal ibadah? Padahal itu dia ahli-ahli ibadah semua, ahli-ahli ibadah. Akhirnya salah satu sahabat itu datang dari yang disebutkan Rasulullah, sahabat yang ahli surga. Setelah ia bertamu menginap, dilihat apa amal ibadahnya. Ini orang tua dulu, orang-orang dulu itu kalau disebutkan ahli ibadah, ahli surga, dia penasaran apa penyebab utamanya, sabab musabab. Setelah dia bertamu nginep, baru paham, ya Allah, ketaatannya, kesolehannya, hal ibadah sama dengan kita para sahabat. Tapi ada satu nilai kemuliaan yang besar, yang sungguh para sahabat itu takjub, yang mana ia senang bersedekah dan sering memuliakan daripada tetangga-tetangganya, dan tak pernah ia ghibah, tak pernah lisannya menyakiti daripada saudaranya, menjelekkan, memfitnah atau saling menjatuhkan. Hak prerogatif semua milik Allah, manusia tak bisa. Hati-hati, hati-hati. Bisa jadi pendosa itu kelak akan menjadi mulia di hadapan Allah. Itu kehendak Allah. Orang ahli ibadah bisa sebaliknya, apabila ada sifat sombong. Syaitan bagaimana diturunkan, padahal hebat luar biasa dalam kitab Ar-Ruh. Sekian tahun menempati surga, pintu surga, penjaga-penjaga pintu-pintu langit, hilang semuanya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, Adam cuma sekedar dari tebu yang tak bertepi. Karena sombong. Ini sahabat ini kemudian bertemu melihat takjubnya. Ini dia.
Akhirnya baru paham. Datanglah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau sebutkan di ahli surga. Kau melihat ibadahnya biasa seperti kami ini. Tapi ada satu penilaian. Takjub kami kepada sahabat yang kau sebutkan di surga. Apa yang kau lihat, kata benar Rasulullah? Ia tak pernah lupa untuk senantiasa berbagi kepada orang-orang ada di sekitarnya. Dan lisannya tak pernah menyakiti kepada sesamanya. Itulah penyebab Allah menempatkan ia di tempat surga. Amanu wa amilus solihati. Orang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dengan makhluk Allah surga. Ketaatannya wajib. Amanu wa amilus solihat. Ia tetap berbagi. Tak akan sempurna dua tangan ini tanpa jari-jari. Kita menyelesaikan segala aktivitas kita dengan tangan satu bisa, tapi tak sempurna, tak indah dipandang mata. Tapi ketika ini bersama-sama, berat itu menjadi ringan. Ketika kita pun beribadah ketaatan sama Allah, tak menjamin nikmat Allah surga. Akan menjadi mulia ketaatan, iman sempurna, ibadah sama Allah, amal soleh kita teraplikasi dalam kegiatan, dalam kebersamaan, dalam berhidup kita, bermasyarakat, akan menjadi mulia kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan atas ketaatan kita pada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mampu untuk berbagi dengan kemampuan kita kepada sesamanya. Terutama mudah-mudahan kita yang masih punya orang tua, sama-sama, saya tak sempurna, kembali lagi, selagi masih punya orang tua, ayo sama-sama kita sayangi, cintai, bahwa pintu-pintu surga kita ada orang tua kita. Syekh Imam Hasan Al-Basri, ini ulama, bukan ulama biasa. Allah angkat derajatnya. Beliau menangis, tabki, nangis. Muridnya bertanya, di mana engkau menangis? Aku kehilangan pintu surganya Allah, orang tua beliau. Maka kita berikan, mumpung masih ada, semampu kita. Ini terutama kita punya, laki-laki punya tanggung jawab kepada orang tua. Andai kata kita punya, kita sembunyi ngasih orang tua, wajib hukumnya. Kita takut sama istri, tapi kita bekerja. Ketakutan itu tidak ada kaitannya, tetap kita berikan sama ibu bapak kita. Wajib hukumnya, tanggung jawab kita untuk orang tua. Kalau meninggal dunia, sahabat Syuaib, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal dunia, aku sayang sama orang tuaku. Kau bersedekah, kau baca Al-Quran, berikan sama ibu bapakmu, kau sedekahkan sampai. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh, orang meninggal dunia, dia duduk di atas pusarannya, Allah kirimkan talam surga, yang mana di atasnya cahaya nurullah. Cahaya itu dari mana ya Rasulullah? Kiriman daripada sedekahmu, zikirmu, puasamu kepada orang tuamu. Seandainya ainul yakin kita Allah perlihatkan, maka kita akan melihat bagaimana senangnya ahli kubur. Dia akan mengumumkan, ini kiriman-kiriman anak-anakku, ini kiriman-kiriman dari saudaraku, atas sedekahnya, atas doanya, wasilah Fatihah yang kita baca tadi. Sekarang kita gak paham, tapi seandainya Allah pahamkan, maka tak akan pernah hilang Ummul Quran sebagai penghubung rasa cinta kita kepada orang-orang yang soleh. Kita tidak punya ketaatan seperti beliau, tapi kita punya kunci dari kesabaran, keikhlasan kita memahami ilmu daripada sedekah, minimal dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Menghubungkan, mereka bahagia, mereka mengumumkan, ini kiriman dari anak-anakku, ini kiriman daripada orang-orang yang soleh. Dari bacaan-bacaan zikir kita suratul Fatihah, ini nilai daripada akhlak. Ngaji kita buka dengan suratul Fatihah, sedekah kita yang terbaik pula. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai kemampuan kita, berikan yang terbaik, terutama orang tua. Kita mampu, monggo, dengan kemampuan kita berbagi kepada sesamanya. Mudah-mudahan Allah mencukupkan rizki kita, Allah memperbaiki segala urusan kita, Allah selesaikan segala urusan agama dunia bahkan akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وشمسنا بننا بدا برحمتك الراحمين. اللهم احينا بحياة العلماء مثنا بموت العلماء ومثنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة والصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله كل نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء وصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان مطلوب فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت راحم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا من الصالحين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله نبسط علينا من بركات ورحمة وفضلك من رزقك يا الله يا فتاه يا رزاق. يا الله يا فتاه يا رزاق. يا الله يا فتاه يا رزاق ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيد أولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا ومالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أغننا بحلالك عن حرامك وبطعم أصد وفطعم من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعاءنا بروح القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kemudian kesempatan Allah, kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.